Oke, saya lanjutkan untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, untuk fungsi kendala yang pertama kita peroleh tadi 4x plus 3y kurang dari sama dengan 84. Sebelum menggambar saya buat seperti ini dulu ya, seperti biasa. Kita misalkan x-nya 0, jadi masukkan ke sini 4 kali 0. 4 kali 0 nilainya kan 0 ya. Jadi buang jauh-jauh ini habis, maka tersisa 3y sama dengan 84. Abaikan tanda pertidaksamaannya dulu, buat aja sama dengan. Ingat x-nya 0, jadi masukkan ke sini 4 kali 0, maka hasilnya 0 habis. Maka tersisa 3y sama dengan 84. Jadi y-nya sama dengan 84 dibagi 3. 84 bagi 3 nilainya 28. Ditulis ke sini. Sebaliknya, sekarang saya misalkan y-nya yang sama dengan 0. Jadi substitusikan ke dalam sini, berarti 3 dikali 0 atau 3 kali y tadi, maka hasilnya sama dengan 0. Maka dia saya buang, maka tersisa 4x sama dengan 84. Jadi x-nya sama dengan 84 dibagi 4. Maka diperoleh x-nya sama dengan 21. Sama juga untuk pertidaksamaan yang kedua, saya peroleh tadi 2x plus 5y kurang dari sama dengan 70. Saya abaikan tanda pertidaksamaannya, saya buat sama dengan aja. Kita buat tabel seperti ini, di sini x, di sini y, saya misalkan untuk x-nya 0. Jadi masukkan ke dalam sini 2 kali 0, maka nilainya adalah 0, habis dia, maka silahkan dibuang. Maka tersisa 5y sama dengan 70. Jadi y-nya sama dengan 70 dibagi 5, hasilnya adalah 14. Tulis di sini. Selanjutnya, kita sebaliknya untuk y sama dengan 0. Berarti masukkan ke sini ya, 5 kali 0, maka hasilnya adalah 0. Maka dia saya buang jauh-jauh, maka tersisa 2x sama dengan 70. Jadi x-nya sama dengan 70 dibagi 2, hasilnya sama dengan 35. Nah, setelah diperoleh tabel seperti itu, kita membuat suatu diagram kartesius ya. Ini sumbu y, ini sumbu x. Kita lihat untuk garis yang pertama dulu, y-nya bernilai 28. Nah, di sini saya menggunakan skalanya 55 ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Di sini juga sama, saya buat skalanya 55. Nah, di sini y-nya bernilai 28. 28 di sini ya. Ini kan 25 ya. Berarti saya urut 26, 27, 28. Nah, di sini misal 28. Sedangkan x-nya adalah 21. Nah, ini 20, jadi 21 ada di sebelah sini. Oke, hubungkan kedua titiknya ini 28 dan 21. Berhubung ada tanda sama dengannya, maka garisnya garis lurus. Oke, ini saya beri nama garis yang pertama. Nah, kita lihat di sini dia tandanya kurang dari sama dengan. Ingat di sini saya menggunakan DP bersih. Kalau saya menggunakan DP bersih, kalau kurang dari, maka berhubung dia terletak di kuadran 1, maka daerahnya itu adalah di bawahnya garis. Daerahnya di bawah garis yang pertama. Berhubung saya menggunakan DP bersih, berarti yang diarsir yang salah, yang kotor dia, berarti yang diarsir adalah di atasnya garis. Udah, itu yang nomor 1. Sedangkan garis yang nomor 2, tinggal kita buat lagi ya, y-nya diperoleh sama dengan 14. Sumbu y ini ya, 14 berarti di bawahnya 15 dikit. Ini saya titik 14. Sedangkan x-nya diperoleh tadi 35. Nah, ini 35. Hubungkan kedua buah titik ini, berhubung ada tanda sama dengannya, maka garisnya langsung ya, tidak putus-putus. Ini saya beri nama garis 2. Nih, saya beri nama garis 2. Kita lihat tandanya kurang dari sama dengan, maka daerahnya ada di bawah garis. Ingat, kalau kurang dari sama dengan, daerahnya di bawah garis. Kalau lebih dari sama dengan, daerahnya di atas garis. Berhubung dia kurang dari sama dengan, maka daerahnya di bawah garis yang kedua ini. Berhubung saya menggunakan DP bersih, berarti yang saya arsir yang salah, yang bukan daerahnya. Berarti yang bukan daerahnya yang di atas garis. Nah, ini. Oke. Itu garis yang kedua. Jangan lupa untuk sumbu x tadi, ini ya, untuk sumbu x lebih dari sama dengan 0, maka DP di kanan sumbu y. Karena di kanan sumbu y itu daerahnya ini sumbu y, maka yang saya arsir yang salah, soalnya dia menggunakan HP bersih. Berarti yang saya arsir yang sebelah kiri sumbu y. Terus yang kedua, yang terakhir. Tadi kita peroleh y ini ya lebih dari sama dengan 0, maka daerahnya ada di atas sumbu x.
Ini di atas sumbu X, ini daerahnya. Berhubung saya menggunakan DP bersih, maka yang diarsir yang salah, berarti yang di bawah sumbu X. Nah, udah kita peroleh suatu daerah penyelesaian. Sorry, ini saya tulis daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya dia di tengah-tengah ini, dia berbentuk trapesium. Maka saya beri nama A, B, C, dan D. Oke, saya lanjutkan. Kalau kemarin selesai sampai sini, nah sekarang masih ada kelanjutannya lagi, masih panjang ya, yaitu kita menentukan keuntungan maksimum. Dengan cara bagaimana kita menentukan koordinat masing-masing titik. Tadi ini saya beri nama titik A, ini saya beri nama titik B, ini C, ini titik D. Masukkan ke sini, kita buat titik. Titik A-nya jelas koordinatnya adalah 0,0. Titik B-nya yang ini, titik B-nya yaitu X-nya ada di 21, sedangkan Y-nya bernilai 0, jadi 21,0. Titik C-nya bagaimana? C-nya belum kita peroleh, nanti kita cari dulu titik C-nya. Saya loncati dulu untuk titik C. Ini saya anggap kosong, masih titik C. Sekarang tentukan dulu titik D. Titik D, X-nya bernilai 0, sedangkan Y-nya dia ada di sumbu Y, maka Y-nya tadi bernilai di sini ya 14 ya. Jadi D-nya 0,14. Nah, oke, saya lanjutkan dulu untuk menentukan titik C. Titik C kita lihat, titik C ini adalah perpotongan dua buah garis, yaitu garis 1 dan garis 2. Berarti menentukan titik C ini kita bisa menggunakan eliminasi substitusi garis 1 dan garis 2. Nah, kita lihat di sini untuk menentukan titik C, garis satunya adalah 4x plus 3y sama dengan 84. Garis 2-nya adalah 2x plus 5y sama dengan 70. Jadi untuk mengeliminasi atau substitusi ya, di sini saya gunakan eliminasi. Saya mau mengeliminasi X, jadi samakan dulu X-nya. Nah, ini 4, ini 2, nggak sama. Akan saya samakan, berarti yang atas saya kalikan 1 tetap, yang bawah saya kalikan 2. Kalau yang atas saya kalikan 1, maka tetap dia ya, 4x plus 3y sama dengan 84. Sedangkan yang persamaan kedua saya kalikan 2, berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Ini 5 kali 2 hasilnya 10, dan 70 kali 2 hasilnya 140. Udah saya lakukan eliminasi substitusi. Eliminasi saya gunakan eliminasi dulu ya. Ini saya eliminasi X-nya. Maka X-nya saya coret. Maka tersisa 3Y dikurangi 10Y, ada negatif 7Y. 84 dikurangi 140, maka tersisa negatif 56. Jadi Y-nya negatif 56 dibagi negatif 7, hasilnya 8. Y-nya sudah ketemu, tinggal menentukan nilai X. Nah, selanjutnya saya menggunakan substitusi. Bisa substitusi Y ini ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Saya substitusikan Y ke dalam persamaan 2, yaitu 2X plus 5Y sama dengan 70. 2X plus 5Y, Y-nya 8. Jadi 5 kali 8 hasilnya 40 sama dengan 70. Maka 2X sama dengan, ini 40 kan positif ya, pindah ruas berarti menjadi negatif. Jadi 70 dikurangi 40 hasilnya 30. Oke, saya ulangi ya. Tadi 2X plus 40 sama dengan 70. 40 pindah ruas menjadi negatif, maka 70 dikurangi 40 hasilnya 30. Jadi diperoleh X-nya sama dengan 30 dibagi 2, maka diperoleh X sama dengan 15. Maka kita peroleh titik C, ingat koordinat titik itu X, Y. Jadi X, Y 15,8. Nah, kita peroleh titik C-nya adalah 15,8. Masukkan ke dalam tabelnya ini 15,8. Terus tabel sebelahnya itu yang mana? Tabel sebelahnya ini adalah fungsi objektifnya. Ini tadi fungsi objektifnya yaitu 40.000 X ditambah 60.000 Y. Nah, saya tuliskan di sini 40.000 X ditambah 60.000 Y. Tinggal masukkan titik-titiknya. Titik A 0,0, jadi 40.000 kali 0 ditambah 60.000 kali 0. Jelas hasilnya adalah 0. Titik B adalah 21,0, jadi X-nya bernilai 21 ya. Maka 40.000 dikali X-nya 21, sedangkan titik Y-nya bernilai 0. Ditambah 60.000 dikali Y-nya 0, maka hasilnya 0. Ini 40.000 kali 21, 960.000, dia ditambah 0, maka hasilnya 960.000.
Titik C 15,8, X-nya 15 dan Y-nya 8. Maka diperoleh 40.000 kali 15 ditambah Y-nya 8 ya, 60.000 kali 8. Diperoleh seperti ini, hasilnya adalah 1.080.000. Titik D-nya 0,14, jadi X-nya bernilai 0, Y-nya bernilai 14. Tinggal dikalikan ya, maka diperoleh 840.000. Nah, dari keempat titik ini, cari keuntungan yang paling maksimum. Angka yang terbesarnya yang mana? Ini dia, 1.080.000, yaitu terdapat pada titik C. Jadi, kesimpulannya, keuntungan maksimum yang diperoleh penjahit tersebut adalah Rp 1.080.000, yaitu dengan menjual pakaian jenis A 15 potong, sedangkan pakaian jenis B yaitu sebanyak 8 potong. Sudah selesai.